bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya. Merah biru abu-abu saya meloreng gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumara. Saya seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya sudah berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Sudahlah, saya tidak perlu rasa empati dan rasa kasihan. Toh, semua sudah jelas. Segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman, hukum mati, bahkan vonis saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya. Yang jelas, sekarang biarkan dulu saya bicara tentang apa saja. Apapun yang akan saya lakukan, biarkan seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir, mengalir kemanapun curah yang akan terlambat. Mungkin menabrak cadas batu dalam kepala orang, mungkin mengendap-endap di sela-sela jepitan hidup orang, atau mungkin meluap-luap menggenangi muka busuk para majikan, penguasa, atau coro-corogotan. Inilah saya, Sumara, umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Ya, memang saya babu. Tapi justru itu saya menjadi lebih hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan menjadi seorang babu. Ya, inilah saya, Sumara. Menjadi babu, budak, buruh, sudah menjadi nasib saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya hidup dan merangkak di bawah kaki orang.
bermula ketika di suatu kelas di bangku madrasah. Pak Kesiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan. Pembunuhan para jenderal-jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu harus dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Katanya bapaknya si Sumarah itu seorang PKI. Iyo, makanya jangan mau dekat-dekat sama dia. Nanti ikut-ikutan ditangkap. Modar. Lah, apa iya? Jadi sekarang sudah di mana? Ya sudah di Citu. Mendengarnya seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang, nyeri, sakit sekali. Lalu saya bertanya kepada Simba, Bah, apa betul Bapak itu seorang PKI? Dedek, bapakmu itu pekerjaannya sehari-hari cuma beres kenapa dan ngusir radang. Loh, tukang beres kenapa kan bukan cuma bapak saja dong, Mbak. Iya, Duk. Kejadian itu bermula ketika bapakmu menjadi seorang kusir andong. Sebagai kusir andong, bapakmu selalu mengantar penumpang kemana saja mereka mau. Salah satu penumpang bapakmu adalah seorang penyanyi yang bernama Den Wosto. Pada suatu ketika, bapakmu membawa pulang Den Wosto dan dua temannya ke rumah. Mereka melihat simbokmu membuat gula, lalu menawarkan gula-gula itu di koperasi begitu katanya. Nah, menantu sampean itu katanya menyetor gula di PKI itu. Waduh, ngapun tenten. Pokoknya si Suliman menyetor gula ke Den Wosto. Awalnya kami tidak mempunyai firasat buruk. Setelah mendengar berita bahwa operasi Den Wosto ditutup dan diciduk oleh tentara. Namun, tepat 2 malam setelah kejadian itu, bapak saya diseret, ditangkap oleh Den Wosto dan 2 tentaranya. Semenjak kejadian itu,
Saya, Simbo, Simba, Kang Rohiman, tidak dapat lagi menjumpai Bapak. Lalu, selepas madrasah, ekonomi Simbo tidak lagi mengizinkan saya bersekolah. Saya ingin bersekolah. Saya tidak mau sebodoh Bapak, Simbo, ataupun Simba. Saya tidak mau diperdaya oleh orang. Kata orang, pendidikan itu bisa membebaskan diri dari keterjepitan. Alah, aku hafalkan teori Archimedes, aku hafalkan teori Lavoisier, Einstein, teori dikotil monokotil, aku hafalkan Undang-Undang 45 dari pembukaannya, pasal-pasalnya hingga ke titik komanya. Dan yang paling aku ingat adalah bahwa bangsa Indonesia harus bermusyawarah untuk mufakat. Itu semua cuma wacana. Pekerjaan yang layak hanya menjadi seorang bambu. Bekerja dari subuh hingga larut malam. Lalu saya memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik tekstil. Saya bekerja pada seorang juragan beras yang bernama Bu Juwarti. Saat bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dan bertemu dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh hati padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi-semi. Manakala tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Namun, Mas Edi mundur secara teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Kemudian, saya putuskan lagi untuk bekerja di Arab yang ditawarkan oleh Simbo. Segalanya kami urus, mulai dari syarat-syaratnya saya penuhi melalui perantara seorang calon. Dan saya masih ingat betul bagaimana mereka menyelipkan lembar-lembar uang itu. Saya masih ingat betul. Oh Allah, mengapa tidak dari dulu saya sadari bahwa uang bisa membuat segala urusan menjadi cepat selesai. Lalu di mana cerita Pak Pesiri yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang adil, ramah tamah, bergotong royong? Di mana jika semuanya hanya bisa saya beli dengan uang? Di negeri sendiri, saya cuma menjadi seniman rakyat. Di negeri orang, saya menjadi babu. Saya pikir nasib saya bisa berubah.
tiba saja muncul. Saya mengangkat tangan saya, lalu saya mengambil pisau tajam. Saya dorong majikan itu, lalu saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Bagi saya, perjuangan, harapan, doa, semua butuh keberanian. Dan saya harus berani untuk hidup dan mati. Karena itu adalah dua keping nasib. Dan keping kematian terbuka lebar di telapak tangan saya. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan senang hati, sakit dosa, inilah saya, Sumara. Saya si